Mari kita nikmati indahnya berbagi pengalaman dan pengetahuan. Ditunggu kawan, like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng lo ya. Halo, assalamualaikum kawan-kawan Peternak Kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan ini kawan, saya akan menyampaikan ke teman-teman, alhamdulillah kebetulan di pagi ini Jumat 23 Oktober 2020 saya dapat tambahan rezeki lagi. Induk saya yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman pada hari ini, hari Jumat 23 Oktober ya tepatnya, tadi pukul jam sekitar 7 pagi induk saya melahirkan 2 anak ini kawan. Ini sangat bangga bagi saya. Kenapa saya sampaikan teman-teman, lihat akan saya pertunjukkan. Ini hewan apa kawan? Bunting, dan dia kok bunting, mohon maaf, keluar anak dan alhamdulillah jantan kawan. Jantan yang satunya, dan yang satunya ini lagi menyusu ini. Calon betina. Mohon maaf kawan, bukan berarti saya memamerkan. Gini, seorang peternak itu ketika mendapatkan momongan baru atau hewan yang melahirkan, wah begitu bahagianya kawan, dan benar-benar sangat bahagia. Inilah dari keberuntungan seorang peternak, kebahagiaannya ada nilai plusnya, nilai yang sendiri yang tidak terbayangkan, tidak ternilai harganya kawan. Yang kita rawat, apalagi kalau kita merawat mulai dari nol, terus melihat hewan-hewan kita melahirkan. Kalau induk ini kawan, yang kemarin saya sampaikan, induk yang super milik saya, walaupun dia itu sudah tua ya, karena sudah lama dipelihara, tapi peranaknya itu menurut saya sangat bagus-bagus dan sangat pintar untuk ngomong anaknya. Ini tadi mohon maaf, saya terlambat untuk pengambilan video kawan, tapi tetap ada tadi ketika sudah melahirkan, baru melahirkan, itu saya sempat langsung ambil kamera dan saya dokumentasi sedikit-sedikit, itu ada videonya. Nanti akan saya perlihatkan ke teman-teman. Ini nanti rencana bukan hanya saya untuk menunjukkan hewannya, saya akan memberi trik-trik atau menunjukkan cara saya untuk merawat si momongan baru. Memang kelihatannya ketika kita momongan itu hal yang biasa atau apalah itu sulit menyampaikan. Cuma intinya semua itu perlu perawatan atau trik penanganan ketika induk yang baru melahirkan, baik induk yang baru melahirkan dan beserta anak yang baru lahir. Ini kawan, saya perlihatkan dulu yang tadi sempat saya videokan. Seperti ini kawan, induk ketika melahirkan. Induk ketika melahirkan itu pasti mempunyai kebiasaan yang sangat bagus atau mempunyai kebiasaan yang dengan sendirinya. Dia akan merawat si peranaan tersebut dengan caranya dengan sendiri. Salah satunya itu membersihkan dari lendir-lendir yang ada pada peranaannya atau pada keturunannya. Nah, seperti ini dia akan membersihkan dengan sendirinya, tanpa kita suruh pun dia akan membersihkan. Oh iya, biar ini nanti juga bermanfaat, akan saya sampaikan ke teman-teman biasanya hal-hal apa saja yang saya kerjakan selepas induk melahirkan. Ini salah satunya ketika induk kelihatan bunting tua, memang per kotak itu kan pasti saya sendiri-sendirikan ya. Selepas saya sendirikan, biasanya kelihatan induk mana nanti yang akan melahirkan. Ketika sudah lahir, yang pastinya biasanya saya pasti memindah tempat atau hewan yang awalnya di kandang itu pasti saya pindah, yaitu saya turunkan ke tanah. Tentunya ada beberapa alasan kawan. Ini saya perlihatkan dulu hewannya. Hewan yang baru saya pindah langsung saya kasih minum. Langsung saja saya kasih minum biar kondisinya cepat fit kembali.
Pagi-pagi kawan, ini baru saja mau bersih-bersih sudah dapat tambahan momongan. Lihat, si imut-imut ini. Lekas mulai berdiri kawan. Setiap peranaan yang baru lahir biasanya memang seperti ini. Ketika baru lahir, pastinya dia itu kondisi masih sangat lemas. Nah, masih sangat lemas kan? Ini tadi kelahiran sangat cepat atau sangat singkat ya. Karena memang induk yang sudah sering melahirkan biasanya durasi waktu untuk melahirkan itu sangat berbeda dengan induk yang baru saja pertama kali melahirkan. Sedangkan proses memang begitu cepat sampai nggak sempat merekam atau mengambil videonya. Ini baru saja saya pindahkan ke tanah, jadi langsung saya ambil kamera dan saya dokumentasi. Mudah-mudahan ini nanti trik-trik yang saya sampaikan itu bisa menginspirasi buat teman-teman atau menyemangat buat teman-teman juga. Soalnya semua peternak itu nantinya ketika merawat induk mau nggak mau juga akan mengalami insya Allah hal yang sama. Kalau saya memang selepas melahirkan harus saya pindahkan dulu ke tanah dengan alasan biar hewan cepat gembigar atau keamanannya itu lebih terjamin lagi. Biasanya kalau masih di kota atau di kandangnya itu sangat berbahaya juga atau sangat rawan kena injak ya. Biasanya induk itu sengaja nggak disengaja itu menginjak si peranakannya sendiri. Jadi lebih amannya kalau dipindahkan atau dipisah di tanah. Biasanya memang sampai beberapa hari bahkan beberapa minggu hewan yang baru melahirkan saya itu lebih cenderungnya lebih suka ditaruh di bawah. Karena apa ya? Selain lebih aman itu ada hal yang tersendiri ya. Lebih bangga lagi, lebih suka lagi kalau melihat hewan-hewan yang melahirkan peranakannya itu gembigar terus lari-lari. Wah, sangat banggalah pokoknya. Ini kawan, saya perlihatkan kondisi susunya atau kapuran susunya induk. Makanya induk ini saya pelihara karena saya sangat suka dengan kesemuanya, baik faktor peranakannya dan faktor dari susunya. Susunya itu sangat-sangat besar. Kalau induk yang mempunyai susu sangat besar itu dominannya biasanya di peranakan itu lebih bagus. Karena memang dari air susunya sangat banyak dan peranakan akan terjamin untuk minumnya. Perkembangannya itu biasanya sangat-sangat pesat, sangat-sangat cepat. Apa Nduk? Kesini Nduk. Ini putri kecil saya kawan, melihat induk yang baru saja melahirkan. Oke kawan, ya, saya tak lanjutin dulu. Ini nanti tetap akan saya perjelaskan beberapa triknya, monggo. Oke kawan, untuk penanganan si peranakannya dulu, si kecil-kecil ini, yang harus saya sediakan itu ini. Bentar saya perlihatkan. Yang harus saya persiapkan untuk peranakan itu saya biasanya memakai ini. Penanganan pertama yaitu ada minyak lentik, minyak goreng, minyak goreng, dan ada kapuk, kapas, satu lagi ada gusanek atau obat lalat. Dari ketiga ini sangat berguna bagi saya ketika untuk merawat induk yang baru melahirkan atau peranakan yang baru lahir. Fungsinya untuk apa kawan? Kalau gusanek ini atau obat lalat ini saya kasihkan ketika habis melahirkan untuk mencegah adanya lalat. Jadi ada beberapa titik yang harus kita semprot ini nanti. Dan ini ada minyak lentik. Ini gunanya untuk oke lah, daripada saya perjelaskan akan langsung saja saya tontonkan atau saya tunjukkan ke kamera sejak sini saya menyampaikan.
peranaan yang baru lahir ini nanti yang pertama di sini bagian bawahnya ekor, mau nggak mau itu harus dikasih minyak pentik dahulu. Fungsinya apa kawan? Hewan yang baru lahir, anggap saja kurang lebih 1 sampai 10 hari, itu biasanya kalau mengeluarkan kotoran tidak sama dengan hewan yang sudah besar. Keluarnya itu masih beleteng ya, kotoran walet, kotoran apa namanya itu. Jadi kalau nggak ada minyak pentiknya, bahayanya itu akan kering, jadi akan membuntu dari lubangnya ini, dari duburnya ya, mohon maaf, dari kemaluannya ini akan tersumbat. Mau nggak mau harus ada minyak pentiknya dahulu, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ini bagian pusar, mau nggak mau itu harus diobat lalat dahulu. Khawatirnya kalau nggak diobat lalat, ini nanti akan diincloki lalat, ditempeli lalat dan akan bertelur di sini. Bahaya kalau ada set atau ulatnya. Jadi sangat bahaya. Makanya dari kedua tersebut itu kalau bisa penanganan yang pertama itu harus benar-benar diperhatikan. Penanggulangan lalat kawan. Seperti ini cara saya. Jadi lalat ini nanti sudah akan nempel pada hewan. Yang kedua ini bawahnya ekor harus dikasih minyak pentik atau minyak goreng. Harus dikasih minyak pentik atau minyak goreng seperti ini. Oke lah, walaupun kameranya nggak begitu jelas, yang pasti harus dikasih dulu. Bentar ya, saya kasih dulu. Pemberian seperti ini kawan, biasanya itu tidak cukup 1 kali, sampai benar-benar aman dari gangguan lalat beserta dia itu biar gak bahaya. Itu yang pertama. Ini aman. Sudah aman dari gangguan lalat maupun kotorannya nanti. Untuk perawatan di peranaan sudah selesai. Selanjutnya untuk perawatan yang di indukan. Bentar, yang di indukan. Oke kawan, selepas ini tadi perawatan di anak, selanjutnya untuk di induk. Induk selepas melahirkan itu biasanya akan mengeluarkan batur. Batur itu apa ya bahasa Indonesianya, cuma kalau orang Jawa bilang itu batur. Batur ini seperti ini kawan, keluar dari rahim si induk. Ini biasanya jeda waktu selepas anak lahir kurang lebih ada yang 1 jam keluar, ada yang terkadang sampai 2 jam. Mengenai perawatan batur itu saya itu sempat mendengar dari pitutur orang Jawa ya. Itu ada dua pitutur. Yang pertama itu katanya, entah mitos atau fakta saya kurang begitu tahu. Cuma biasanya orang Jawa itu banyak yang bilang batur itu nanti ketika keluar, jika ingin peranaknya 2, itu biasanya harus dipotong menjadi 2 dulu, dengan alasan biar anaknya itu nanti ketika melahirkan 2-2. Nah itu tapi sekadar mitos atau fakta ya kurang lebihnya. Kok
kurang begitu tahu, cuma banyak orang bilang orang Jawa yang bilang seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya batur itu cara membuangnya itu jangan dibuang di dalam tanah atau dipendam, itu jangan. Kalau bisa itu dibuang itu di atas dalam arti kalau wilayah Banyuwangi biasanya dibuang di pohon pring, pohon bambu yang gereng itu, pring ori lah, pring ori kalau di Banyuwangi pring ori namanya. Itu dilempar di pring ori biar nyangkut di atas. Biasanya seperti itu. Entah tujuannya seperti apa, saya pun juga kurang begitu tahu. Tapi itu semua tadi memang pitutur dari orang-orang Jawa. Ketika kita mempraktekkan ya monggo diperbolehkan, kalau enggak pun juga kurang begitu tahu saya. Cuma kalau saya sendiri memang biasanya saya buang di pohon pring ori. Tapi tidak saya pecah dari dua karena peranaan itu menurut saya dua satunya itu biasanya dari faktor keturunan, selain dari rezeki itu seperti itu. Ini nanti selepas keluar dari baturnya, mau nggak mau si rahim betina itu harus dicuci dahulu. Dicuci, dibersihkan dari sisa-sisa dengan alasan biar jangan sampai lalat nanti menghinggap di kulit tersebut. Biasanya sangat fatal karena kalau lalat nanti menghinggap di rahimnya atau di kapurusan susunya itu bisa ngeset, apa bahasa Indonesia ngeset, pokoknya bisa ngeset, nanti bisa melubangi atau menyakiti pada induk tersebut. Terkadang sampai berlubang, itu ada setnya, ada ulatnya. Makanya mau nggak mau selepas melahirkan batur sudah keluar harus dibersihkan, dicuci dahulu atau dimandikan dahulu untuk minimal bagian belakang atau yang kelihatan habis ada darahnya. Selepas dicuci itu nanti tinggal kita kasih obat lagi, kalau bisa obat seperti yang tadi ya, obat gusanek atau obat apapun lah, intinya yang untuk lalat biar lalat tidak hinggap. Itu selepas itu nanti ketika anggap saja 1 hari atau 2 hari ketika kita sudah sempat lagi, oke lah, monggo langsung kasih saja obat cacing. Obat cacing seperti yang saya videokan di kemarin, pemberian obat cacingnya. Anggap saja 1 ekor ini nanti dikasih 1/4 dari bolus tersebut. Obat cacing seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kok. Dari obat cacingnya bagaimana, cara pemberiannya bagaimana sudah sempat saya videokan. Tinggal nunggu ini keluar, biar keluar dulu kawan. Mudah-mudahan ini nanti cepat keluar biar segera selesai. Untuk nanti untuk penyucian atau pembersihan mungkin tidak usah saya videokan, soalnya cuma itu aja. Jadi teman-teman bisa kok langsung mempraktekkan sendiri. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk perkembangan selanjutnya ya mudah-mudahan saya tetap akan bisa mendokumentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan.